malam ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Losoveda yang sudah bergabung dengan kita, mau menjadi berkat buat setiap kita pada kesempatan malam ini. Bapak Ibu, Losoveda adalah seorang hamba Tuhan di GII Hoim Tong Bandung ya, kalau benar ya, Hoim Tong Bandung. Ya, saat ini di Jakarta. Oh, sekarang di Jakarta ya. Oh, ya, baik. Ya. Cabang baru di Mall of Indonesia, MOI. Oh, di Mall of Indonesia sekarang ya. Oke ya. Terima kasih Losoveda sudah bergabung dengan kami, bersedia untuk boleh menjadi berkat buat setiap kami pada kesempatan malam ini ya. Kita akan mulai, silakan Lose Yulia, kita akan mulai sama-sama seri webinar kita pada kesempatan malam ini. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai webinar kita pada malam hari ini. Saya mengajak setiap kita, mari kita bersama-sama menyatakan rasa syukur kita, puji kita kepada Tuhan. Karena kasih-Nya Tuhan yang sungguh besar di dalam kehidupan kita. Sepanjang hari ini boleh kita lalui bersama dengan kasih-Nya Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu. Yes Lord, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, oh segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu, segenap hidup. Katakan sekali lagi, segala puji, segala puji, hormat juga syukur ku naikkan. Yes Lord, we worship you. Cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu, karena cintamu, yang tiada terukur,
segenap hidupku bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang boleh menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Saat khusus hari ini, kami boleh melewatinya, kami boleh melalui hari kami bersama dengan Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kembali Tuhan memberikan waktu buat setiap kami, waktu yang terindah untuk kami bersama-sama bersekutu. Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami pada malam hari ini, webinar yang akan kami ikuti untuk penginjil Frida Arjan yang akan memberkati kami bagaimana kami harus merawat keluarga kami di tengah-tengah kondisi yang seperti ini ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh tolong kami, memberikan hikmat buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, webinar kita kali ini membahas tentang bagaimana merawat keluarga. Ya, seni merawat keluarga. Apalagi di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Mungkin ya, selama ini kalau sebelum pandemi ya kita menjalani kehidupan keluarga, ya menjalani kehidupan di tengah-tengah keluarga itu ya biasa-biasa saja. Suami kerja, istri ya di rumah masak, anak pergi sekolah. Tapi ketika pandemi berlangsung, yang menyebabkan harus anak harus sekolah di rumah saja, suami juga bekerja di rumah, mungkin sedikit ada goro-goro dikit ya di situ. Nah, bagaimana cara kita untuk ya ini tadi menyikapi ketika semua kumpul di rumah ya toh, mungkin mamanya cerewet teriak-teriak anaknya, suaminya juga ruwet, anaknya juga ruwet ya. Bagaimana kita sebagai keluarga Kristen, apa yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya pikir semua itu bisa semua itu kita dapat menjalani keluarga kita tentunya dengan adanya Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Yesus di dalam rumahku. Pasti segala sesuatu itu akan jadi menyenangkan. Saya mengajak setiap kita untuk pujian sekolah minggu ini. Ya, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Meskipun ada gontok-gontokan sedikit, meskipun ada sedikit keruwetan dan lain sebagainya, tapi ketika Yesus ada di dalam rumah kita, ketika Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita, sungguh sangat luar biasa. Mari kita pujikan Yesus di tengah keluarga, di dalam rumahku. Kemudian waktu selanjutnya saya serahkan pada penginjil Frida Arjan untuk menyampaikan, untuk memberkati setiap kita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the
the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Yeah, Jesus mere gaman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jesus mere gaman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah, senang senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah, senang senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yeah, Jesus mere gaman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jesus mere gaman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah, senang senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Freda Arjan. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya ingin berterima kasih kepada hamba Tuhan, majelis, dan semua yang mengizinkan kita untuk bersama-sama di dalam pertemuan pada malam hari ini. Ya, terima kasih juga untuk kesempatan ini, karena seni merawat keluarga ini gampang-gampang susah sebetulnya, ya. Dan saya bersyukur bahwa di dalamnya kita akan belajar bersama dengan keluarga kita masing-masing. Saudara, sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan, kami banyak sekali mendengar, melihat, mengalami di dalam keluarga kami masing-masing. Tapi malam hari ini kami butuh kerendahan hati dari Tuhan, dan kami juga butuh kesungguhan hati untuk menjadi pelaku firman-Mu. Oleh karena itu, urapi kami semua dan urapi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu semua yang ada, dan Tuhan tolong supaya Wi-Fi kami, internet kami, dan semua alat yang kami pakai tidak terganggu selama kami bersama-sama mengadakan pertemuan ini. Jadilah berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini. Amin. Saudara, pernahkah Anda melihat orang cabut rumput itu pakai tangan? Atau membersihkan halaman rumahnya atau apapun itu pakai tangan, ya. Jadi rumput itu dicabut pakai tangan, tidak pakai alat. Ya. Itu salah satu seni mencabut rumput menurut saya. Kemudian ada juga yang pakai alat kecil, ya, untuk mencabut rumput di tengah-tengah atau yang dekat sekali dengan tanamannya, gitu ya. Ini seni juga, ya. Kemudian ada yang pakai gunting. Waduh, ini kalau saya suka sekali pakai gunting, ya, tapi guntingnya nggak segede begitu tentunya, berat banget itu untuk saya. Dan kemudian yang paling sering kita lihat adalah orang pakai mesin.
Nah, bermacam-macam alat ini dipakai untuk merawat tanaman atau untuk melakukan pekerjaan merawat supaya jadi indah. Ya, ada alasan kenapa pakai tangan, ada alasan kenapa pakai alat kecil, pakai gunting atau pakai mesin. Semua itu pasti ada alasan, tergantung dari kebutuhan. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini saya ingin kita bersama-sama memikirkan bahwa keluarga adalah taman kehidupan yang dibangun di atas cinta kasih. Tadi liturgos kita sudah memberitahukan kalau ada Tuhan Yesus di dalam keluarga sangat happy. Benarkah demikian, Bu Bapak? Ya. Nah, saya melihat bahwa kita seringkali menganggap bahwa taman yang bagus itu adalah taman yang bunga-bunganya mahal atau tanamannya mahal-mahal. Tapi taman ini yang saya bawakan di dalam PowerPoint ini sederhana ya. Sederhana banget, dan kalau ada bonsai itu pun karena digunting-gunting sebenarnya itu biasa saja ya, nggak ada yang mahal di sini ya. Rumputnya rapi karena selalu itulah taman ya, itulah keluarga yang kita bangun bersama. Now, tetapi perlu kita ketahui bahwa taman kehidupan ini harus diurus setiap hari. Mungkin tidak dipotong rumputnya setiap hari, tetapi harus disiram tiap hari, atau mungkin dipupuk sekali-sekali, digunting, dan segala macam. Ya, dan itu seterusnya selama kita mau taman ini bagus. Ya, taman kehidupan kita pun di dalam keluarga harus diurus Bapak Ibu setiap hari. Ya, dengan macam-macam yang kita tahu kita urus. Ya, keluarga kita, bukan makanan ya, bukan pakaian, itu bukan keluarga, itu yang menolong keluarga kita hidup utuh saja, tetapi yang kita harus itu keluarga kita. Gitu. Nah, bagaimana dengan kalau keluarga itu nggak diurus? Bapak Ibu bisa lihat terkadang ada rumput-rumput liar yang tumbuh, ya. Terkadang rumputnya menjadi panjang, ya, tidak lagi rapi, atau temboknya jadi berlumut, ya. Atau ada tikus di halaman kita, ya, di rumah kita, bahkan ada ular, ya, kadang-kadang di halaman kita. Nah, ini karena taman ini tidak diurus. Apakah ini akan menolong kita mengerti tentang keluarga? Apakah ini menolong kita untuk paham bahwa keluarga kita itu kalau nggak diurus kira-kira seperti ini, ya? Ada ular, ada tikus, ada lumut, ada duri, rumput-rumputnya jadi tidak karu-karuanan. Di dalam keluarga juga, tentu namanya keluarga pasti ada seorang papa, seorang ibu. Saya pakai kartun ya karena saya takut melanggar undang-undang siaran kalau pakai foto orang. Jadi saya pakai kartun aja. Ya. Dan ada suami istri. Kemudian Tuhan kadang-kadang banyak kali mengizinkan ada anak-anak di dalam rumah. Nah, inilah keluarga ya. Ada ibu bapak, ada anak-anak ya. Sekarang ini jarang anak-anaknya lebih dari 3, zaman dulu ya banyak ya. Kemudian dalam keluarga yang bermacam-macam ini kita perlu seni ya. Seninya yang kita harus ingat, harmonis itu seindah warna pelangi. Ya. Tidak ada yang bisa memastikan warna pelangi itu apa, tapi pokoknya warna pelangi itu indah. Nggak ada yang bisa melukis, walau pelukisnya disebut si Agung, ya, tapi agungnya itu keagungan Tuhan. Kemudian keluarga yang harmonis itu seperti orkestra, ya, harmonis, semerdu orkestra. Itulah keluarga yang kita, saudara dan saya, idam-idamkan. Tetapi kayaknya sampai hari ini nggak ada keluarga yang sampai segitu-gitunya ya, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita perlu mengurus keluarga kita. Perlu mengurus seperti taman yang tadi saya katakan. Nah, oleh karena itu,
mari kita melihat, ya. Terkadang warna pelangi tidak nampak atau hanya samar-samar warnanya. Tapi percayalah, ya, percayalah di mata Tuhan warna itu indah dan jelas. Yang burem itu mata kita. Tuhan tidak pernah bilang, oh hari ini pelanginya saya bikin burem-burem. Ya enggak. Tetap di mata Tuhan pelangi itu indah. Sama dengan ya composer atau arranger musik, dia menata setiap nada dengan tujuan supaya setiap melodi menyentuh hati lewat alunan musik. Ya, mungkin di telinga kita false atau kita yang nyanyi ya itu nggak benar. Tapi seorang composer atau arranger dia sudah membuat musik sedemikian indah. Terkadang yang menikmatinya yang susah. Nah, itulah keluarga sebetulnya, ya, dirancang Tuhan sedemikian rupa. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita melihat di dalam Mazmur 133. Hanya 3 ayat, ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Wah, ini udah famous banget ya sebenarnya ya. Sudah ada lagunya malah, ya. Sayang saya tidak order sama Losu Joel untuk menyanyikan lagu ini, tapi kita semua sudah tahu. Jadi, iya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Jadi ada yang baik, ada yang indah. Tetapi tidak semua yang baik itu indah, tidak semua yang indah itu baik. Di dalam bagian ini, Mazmur ini ditulis oleh Daud, ya, yang keluarganya kita semua tahu paling amburadul. Betul? Keluarga Raja Daud itu paling amburadul. Ya, ini nyanyian ziarahnya Daud. Dia pasti merindukan sebuah keluarga yang baik, yang indah. Diam bersama dengan rukun. Kenapa? Karena Daud itu dikejar oleh anaknya sendiri, Absalom, untuk dibunuh. Karena nggak rukun. Ya, karena nggak rukun. Jadi Mazmur ini ditulis oleh seorang raja, seorang pahlawan, seorang yang berkenan di hati Tuhan, rohaninya minta ampun, tapi dia sendiri berkata, seandainya orang bisa diam bersama dengan rukun, maka itu baik dan indah. Wow, saya percaya keluarga besar kita ya di Jemaat Nazaret semuanya kayak gini ya, puji Tuhan ya. Kita bisa diam dengan rukun, buktinya sampai hari ini kita masih ada di dalam keluarga kita. Nah, kemudian diam dan rukun itu dia umpamakan ya. Ya, kita semua tahu yang pernah ke Israel, yang putih ini adalah Gunung Hermon dan yang hijau ini adalah Gunung Sion. Yang jauh sekali Gunung Hermon. Ya, bukit-bukit Sion. Itu ayat 1. Saudara ingat ya, sungguh alangkah baiknya, indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Kita sih tidak berantem, tidak pukul-pukulan, betul? Tidak bunuh-bunuhan kayak Absalom sama Daud, tidak ya. Kita tentram dan tenang di rumah. Tapi menyangkut hati dan relasi. Saya sampai kepada ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nah, zaman dulu kalau orang diberkati itu, minyaknya itu hanya sebagai tanda urapan saja. Tetapi saudara, kalau orang diam dengan rukun, itu minyaknya itu bukan hanya di kepala, tapi meleleh sampai ke janggut. Janggut itu lambang keperkasaan seorang pria, ya. Dan bukan hanya sampai di janggut, tapi juga sampai ke leher jubahnya. Ya, ini minyak urapannya tuh sampai begitu luar biasa, seperti minyak, ya, di kepala Harun. Ya, Harun adalah seorang imam awal pertama. Kemudian dikatakan
seperti embun Gunung Hermon, ya, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi keluarga yang diam dengan rukun, dia tidak usah susah-susah cari berkat. Betul? Karena apa? Karena Tuhan yang perintahkan berkat. Wah, ini keluarga Lause Joel ini rukun banget ya. Udah Tuhan yang perintahkan, dia tinggal petik, dia tinggal ambil. Dan berkat itu selain finansial, kesehatan, dan juga damai sejahtera, kehidupan untuk selamanya, bukan 1 hari, 2 hari. Karena apa? Karena rukun itu bukan hanya 1-2 hari. Di sana dikatakan seperti gunung embun di Gunung Hermon. Ya, ini Gunung Hermon bukan embun, saudara. Ya, Gunung Hermon ini pada waktu tertentu dia penuh dengan salju seperti yang saya beritahukan tadi. Tetapi sesudah musim salju, musim dingin, dia akan menjadi batu yang kering banget. Ya, tetapi di sini dikatakan bukan salju, melainkan embun. Embun itu setiap saat selalu turun ke atas Bukit Hermon. Bayangkan ya, Hermon itu besar sekali, ya. Kemudian embun itu turun mengalir ke bukit-bukit Sion. Itu yang kita lihat. Maka tanah di sekitar Hermon yang kering, batu itu subur dan hijau. Lihatlah di bawah Gunung Hermon. Ya, kalau Anda pergi musim panas, itu Gunung Hermon nggak menarik sama sekali. Tapi embun itu turun, mengalir dan mengairi bukit-bukit yang lain, dan di sekitarnya itu hijau karena embunnya turun. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita rindu sekali keluarga kita diberkati, pastinya ya, supaya kita tenang, ya, kita hidup yang berat ini bisa kita lewati dengan kekuatan bersama keluarga. Oleh karena itu, diam bersama dengan rukun harus menjadi tujuan kita. Harus menjadi tujuan keluarga dan pribadi-pribadi di dalam keluarga. Saat ini kita agak sulit melihat keluarga yang benar-benar rukun. Sekali lagi, rukun ini menggambarkan bukan hanya tidak berkelahi, tidak bertengkar, bukan hanya tidak ada masalah, bukan. Rukun ini adalah suatu kehidupan yang dimana Tuhan perintahkan berkat ke sana dan kehidupan untuk selamanya. Oleh karena itu, diam bersama dengan rukun itu kita lihat ya, yang dimaksudkan diam bersama dengan rukun itu adalah relasi antar pribadi dalam keluarga. Ada relasi. Ya, sebentar kita lihat apa sih yang dimaksudkan dengan relasi. Relasi itu komunikasi, tidak. Relasi itu lebih dalam. Relasi itu sesuatu yang tidak didapatkan di luar dari keluarga kita atau keintiman dalam keluarga. Kalau sekedar komunikasi ya sama tukang buah, tukang ikan, tukang ayam juga kita bisa komunikasi ya. By phone, seperti saya sekarang berkomunikasi dengan kita semua, tetapi saya belum tentu punya relasi dengan Anda. Ya. Nah, relasi antar pribadi itu harus dimulai dengan relasi pribadi bersama Tuhan Yesus. Tanpa orang punya relasi yang baik dengan Tuhan Yesus, itulah menjadi penyebab dan masalah dalam keluarga, kita nggak bisa rawat. Karena masing-masing orang sakit. Semua sakit di dalam keluarga itu. Kenapa? Karena dia belum ada relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan itu bukan hanya berdoa, bukan hanya nyanyi, bukan hanya pelayanan.
Relasi dengan Tuhan itu pribadi saya dengan Tuhan, yang tidak terganggu oleh apapun. Mau saya sakit, mau saya sehat, mau saya cukup, mau saya kurang, mau saya kecewa, mau saya apapun keadaan saya, relasi saya dengan Tuhan tidak terganggu. Itu loh yang penting. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian relasi yang kedua, kalau sudah relasi dengan Tuhan, semua orang di rumah itu, Bapak, Ibu, anak-anak, atau siapapun ya, punya relasi pribadi dengan Tuhan, maka kita datang kepada relasi antar suami istri. Ya, nah ini suami istri masih serumah, apakah ada relasi? Belum tentu. Ya, belum tentu. Suami istri hidup bersama, apakah sudah ada relasi? Belum tentu. Bisa jadi yang penting kita nggak berantem. Jadi selain pribadi kita dengan Tuhan, saya sengaja membawa kita berpikir suami istri karena mereka ini berperan penting untuk keluarga. Ya Bapak Ibu, jangan main-main ya. Kalau kita punya relasi tidak baik dengan suami istri, saya pikir itu akan sangat mengganggu pertumbuhan anak-anak, kinerja keluarga, dan sejenisnya. Dan semuanya, bukan sejenisnya. Ya. Nah, kalau relasi suami istri itu baik, tentu didasari dengan relasi pribadi dengan Tuhan Yesus, maka barulah kita akan melihat relasi orang tua dan anak, dan relasi anak bersama anak. Saudara, sekarang ini seliweran di WhatsApp. Bagaimana orang tua diabaikan oleh anak. Itu kebanyakan dari Tiongkok, dari China, ya. Kebanyakan. Padahal saudara harus tahu, budaya menghormati orang tua yang paling tinggi di dunia itu ada lagi dari China. Sampai ada orang tidak mau percaya Tuhan Yesus karena dia mau menyembah orang tuanya after orang tuanya meninggal dunia. Tapi sekarang banyak sekali film-film pendek, TikTok, dan segala macam, bagaimana orang di China, orang tua sudah tidak dihargai oleh generasi ini. Ya, dan ini disebabkan satu aja, Bapak Ibu, karena relasi di dalam keluarga tidak diurus. Kita membangun keluarga, betul. Tapi kita lupa membangun dan menghidupkan relasi dalam keluarga. Begitu kita menikah, kita merencanakan ini, begitu, begini, kita lupa membangun relasi. Sehingga karena kita tidak membangun relasi, mulailah ada anak-anak, mulailah segala kebutuhan, mulailah segala macam. Relasi dalam keluarga antar suami istri tidak pernah dibangun. Jadi kita yang hidup begitulah dalam keluarga. Memang tidak ada keluarga yang tidak bermasalah. Tetapi banyak masalah yang mengganggu keluarga. Oleh karena kita lupa membangun relasi satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita melihat bahwa family relationship atau relasi dalam keluarga itu, mari kita lihat. Kalau kebaktian bisa nggak mereka duduk bareng? Ya, Bapak, Ibu, anak-anak bisa duduk bareng bersama-sama, bisa nggak? Oh, bisa. Kita apalagi bulan keluarga disuruh duduk bareng-bareng ya kalau di gereja, ya. Oke. Family relation atau relasi dalam keluarga itu mengasihi satu dengan yang lain. Bukan hanya orang tua yang mengasihi anak-anak, tapi anak-anak pun mengasihi orang tua. Saudara, pada waktu cucu saya lahir, saya sempat beberapa waktu, ya 3 bulan, bersama dengan anak saya, dan saya bilang sama anak saya,
Didik anakmu sejak bayi untuk mengasihi kamu. Dia bilang, Mama, nggak salah. Gimana caranya? Ya, saya bilang, mari saya ajar kamu bagaimana seorang baby mengasihi ibunya atau papahnya. Karena anak-anak harus ditanamkan kasih satu dengan yang lain. Jadi bukan hanya dia yang harus diladenin, bukan hanya dia yang harus dikasih, diperhatikan. Nah, itu sebabnya anak-anak kita jadi bandel. Jadi nggak mau dengar. Karena dari kecil dia semua pusat perhatian. Begitu. Love one another. Ibu mengasihi bapak, bapak mengasihi ibu, orang tua mengasihi anak, anak-anak mengasihi orang tua. Ya. Nah, ada triknya bagaimana mengajar bayi mengasihi orang tuanya. Nanti Los Joel yang ajar ya. Nanti Los Joel yang kasih tahu. Oke. Selain love one another atau mengasihi satu dengan yang lain, di dalam keluarga kita perlu ada respect. Respect itu bukan hanya istri kepada suami, suami juga kepada istri, orang tua juga kepada anak. Respect bahasa Indonesianya mungkin menghargai dan menghormati. Anak-anak harus belajar menghargai dan menghormati orang tuanya. Kalau mereka tidak menghargai, menghormati orang tuanya, kemungkinan itu karena Bapak Ibu tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Maka anak-anak pun tidak menghormati orang tua. Saya mengajar anak saya mengatakan selamat malam ke mama dan papa, karena saya selalu bilang sama suami saya, selamat malam papa. Dan kalau anak saya mau tidur sejak kecil, saya bilang selamat malam. Begitu juga pada waktu mereka bangun. Selamat pagi. Maka di dalam keluarga itu kita harus membangun respect, saling menghormati dan menghargai. Nggak teriak-teriak. Ya. Kalau berani teriak-teriak sama Pak RT, yuk berani nggak? Yo, sama orang di rumah kok suka teriak-teriak gitu ya. Gitu loh maksudnya ukurannya ya, saudara ya. Nah, relasi dalam family itu akan kelihatan bagus yaitu listen with heart. Mendengar dengan hati. Wah, saudara jangan mengatakan, waduh ini gimana Bu? Hatinya punya telinga gimana nih gitu ya. Tidak, saudara. Kalau kita bisa listen with heart di dalam keluarga, itu tidak susah karena kita juga dengar Tuhan lewat hati kita kok. Betul nggak? Ketika kita mendengar firman Tuhan, hati kita meresponi. Jadi ketika kita mendengar anak kita berbicara, jangan sibuk mengkritik kata-katanya. Tapi dengarkan dia dengan hati kita. Suami, dengarkan dengan hati istri ketika istrinya berbicara. Istri, dengarkan dengan hati. Kan telinga sudah pasti dengar. Kita ini nggak congek-congek banget gitu loh ya saudara ya. Nah, tapi kadang-kadang hati kita yang tuli. Nah, itulah dia. Makanya pada waktu siapapun berbicara di rumah, please ya, ini handphone sudah terlalu banyak menyebabkan kita tidak mendengar dengan hati. Kita kebanyakan mendengar dengan telinga. Jadi kalau Anda sedang apapun, ketika suami atau istri Anda berbicara atau anak, please tolong ditaruh atau ditutup. Dengarkan dia. Karena apa? Jangan-jangan ini adalah percakapan terakhir. Who knows? Apalagi di musim COVID kayak gini, ya. Kematian itu dekat sekali di antara kita. Dengarkanlah dengan hati. Ya, itulah relasi. Kalau selama ini kita dengar dengan telinga aja. Ya. Kemudian care, peduli. Saudara, ini banyak sekali peristiwa di dalam masa pandemi ini, banyak sekali keluarga yang bermasalah. Kenapa? Karena pagi, siang, malam, 24 jam, 30 hari, 7 hari seminggu, ya 4 minggu sebulan, itu ketemunya itu aja. Gitu. Gimana nggak
boring gitu. Nah, alangkah baiknya kalau di dalam keluarga kita itu kita saling perhatikan. Jadi bukan hanya ibu yang masak. Ayo dong bapak-bapak juga, ayo dong anak-anak juga dilibatkan. Pada waktu masak, yuk semua keluar dari kamar. Mari kita masak bersama. Mumpung di rumah, betul? Nanti kalau sudah kita keluar rumah, anak sekolah, bapak kerja, ibu kerja, kita biasanya sendiri-sendiri. Care itu peduli. Masih ada nggak peduli dalam keluarga kita? Atau biarin aja, tinggal yang lain mau makan silakan, mau cuci piring silakan. Atau ada satu orang yang harus memikul semua itu. Ini namanya nggak ada relasi di dalam keluarga itu. Ya. Kemudian obey and humble, taat dan rendah hati. Taat dan rendah hati. Saling melayani. Ya. Kalau orang tua taat kepada Tuhan, dia akan menyebabkan anak-anaknya juga taat kepada dirinya. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, anak-anak juga akan taat kepada kita. Ketika kita rendah hati dalam hidup ini, kita mengajarkan hal itu juga dalam keluarga kita. Ya, kita nggak bisa sebut rendah hati itu ini. Enggak, Bapak Ibu. Rendah hati itu adalah ekspresi hidup karena relasi kita baik. Relasi Bapak Ibu, relasi orang tua dan anak itu baik. Ya. Kemudian ini work together. Ya. Tolong Bapak-bapak, kalau lihat istrinya lagi sibuk kerja di rumah, bantu dong. Atau suruh anaknya bantu. Tuh, si mama kerja sendiri, kamu bantu dong. Ya. Tapi jangan hanya suruh aja, kita pun juga bantu. Atau ibu-ibu, melihat bapak-bapak cukup sibuk, ya, tuh bantu bapak anterin air minum ya di mejanya. Tuh bapak lagi ngantor atau lagi order, lagi apa, kasih minum, anterin gitu. Selalu cari alasan di dalam keluarga untuk mengekspresikan kasih, love one another. Selalu cari kesempatan supaya setiap orang dalam keluarga merasa dia dicintai. Nanti kalau kita tanya, ayo siapa yang mencintai Ibu Iren? Menurut Ibu Iren, siapa yang mencintai Iren? Atau Ibu Julia, ayo siapa yang mencintai Ibu Julia? Kalau menurut Ibu Julia, siapa yang mencintai Ibu Julia? Coba, Ibu Julia rasakan cinta siapa? Jangan dengan Tuhan Yesus ya, maksud saya di rumah. Jangan jawab Bu, nanti kita ribut. Ya, siapa yang kita tahu mencintai kita di dalam keluarga? Atau bahkan kita pun tidak tahu kita mencintai siapa. Jadi tiap hari seni merawat keluarga itu selalu mencari kesempatan untuk mengekspresikan kasih. Selalu. Dengan apapun caranya. Entah mungkin dengan memberi pelukan, cium, ya orang bilang, kita ini orang timur ya. Nah, orang timur tuh gimana dong mengekspresikan kasih? Coba dipikir-pikir ya Bapak Ibu ya, saudara ya. Karena kita mau merawat keluarga kita dalam seni-seni yang seni itu indah. Jangan senewan ya, seni maksud saya. Seni. Begitu juga dengan menghormati, menghargai. Selalu berikan penghargaan. Cari kesempatan. Selalu cari kesempatan untuk peduli. Ya. Peduli tentang apa aja di dalam rumah. Dengan pribadi-pribadi. Selalu mendengar. Setiap kali ada yang bicara, dengarkan dan lihat dia. Selalu taat dan rendah hati. Ada peraturan kan di rumah kita. Ya.
Selalulah taat dengan peraturan rumah kita. Bukan peraturan ibu rumah tangga aja, ya, tapi peraturan rumah. Gunting biasanya yang paling suka taruh sembarangan. Ballpoint suka taruh sembarangan. Sandal sepatu suka taruh sembarangan. Di rumah kita ada peraturannya. Mari kita peduli. Dan selalulah cari kesempatan untuk bekerja sama di rumah. Ya, saya senang sekali kalau saya mulai di dapur, anak-anak saya itu pasti datang. Mama, saya bikin apa? Mama, saya bikin apa? Ya. Nah, kalau kita mau keluarga yang indah, kita akan belajar bekerja sama di rumah. Rumah kan rumah kita. Bukan hanya rumah orang lain. Oleh karena itu, mari kita merawat keluarga kita dalam penyembahan bersama, mencintai satu dengan yang lain, menghargai dan menghormati. Selalu cari kesempatan, itu loh seninya. Selalu cari kesempatan untuk mengekspresikan semua ini. Kemudian, Bapak Ibu, saya ingin mengakhirinya dengan memberitahukan buat kita bahwa tidak ada satu kesempatan pun dalam hidup kita di mana kita tidak bisa menunjukkan dan menyatakan kasih kita. Ya. Karena itu, mari kita bersama-sama setiap hari buat keluarga kita dengan pertolongan Tuhan. Saya kira sampai di sini, Lause Joel bisa pimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih Bu Veda yang sudah membantu kami untuk kami boleh memahami bagaimana kami merawat keluarga kami masing-masing di tengah situasi yang tidak mudah semacam ini ya. Kita akan berdoa. Setelah ini kita akan sedikit bertanya kepada Bu Veda ya, gitu ya. Kita doa dulu deh ya. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Di tengah-tengah kesempatan pada malam ini kami bisa boleh belajar kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus merawat keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan untuk Angel Freda yang berbagi firman kepada setiap kami. Kiranya apa yang dibagikan buat setiap kami boleh menolong keluarga demi keluarga kami masing-masing. Untuk kami terus bisa bersandar kepada Tuhan, untuk kami bisa menyembah Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? 1, 2, 3 penyanyi boleh. Kesempatan yang baik loh kita bisa berjumpa dengan Bu Freda ini ya. Silakan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Wah, ini kok sesi pertanyaan ini pasti diam semua nih. Sudah paham semua ya berarti ya. Sudah paham semua ya berarti ya, Bapak Ibu ya. Oke, ya. Mungkin dari saya satu aja Bu Freda, gitu. Tadi kan disampaikan bahwa salah satu kita merawat keluarga itu adalah worship together, ya kan? Jadi menyembah Tuhan bersama gitu ya. Selain di hari Minggu ya Bu Freda ya, bagaimana keluarga-keluarga kami ini bisa mengadakan misbah keluarga itu, cara awalnya itu bagaimana gitu? Mungkin Bu Freda punya pengalaman kah di gereja atau di pasutri atau di mana begitu Bu? Apa yang dilakukan Bu? Bolehkah berbagi Bu? Terima kasih Lause, pertanyaan yang baik. Tapi sebetulnya famous banget ya, udah terkenal sekali bahwa itu ada mesbah keluarga, ada family altar dan segala macam. Tapi kita selalu berpikir itu sulit dan susah. Kenapa? Ya. Karena relasi di dalam antar keluarga pribadi itu nggak bagus. Jadi saya sebenarnya tadi itu hanya memberitahukan bahwa bangun relasi. Dengan relasi yang baik itu pasti penyembahan bersama itu gampang. Karena kita nggak bisa tentukan harus pagi, harus sore, harus siang atau harus malam, harus polanya gini, itu bohong. Nanti itu menjadi sebuah liturgi dalam keluarga. Yang paling penting itu relasi kita loh.
Ya, relasi. Bisa nggak anak-anak tuh datang kepada mamanya, "Mama, kita doa yuk. Aku lagi susah hati banget." Ada nggak anak-anak kita tuh datang seperti itu? Hmm. Family altar atau worship together itu gampang kalau ini sudah jalan. Kalau suami bisa datang kepada istri, bisa datang kepada suami dan beritahukan, "Pi, tolong doain ya. Tadi aku emosi banget." Nggak usah diguruin, "Kamu sih gini," nggak usah. Dia minta didoakan kan? Doain aja supaya emosinya tenang. Nah, kalau ini semua udah jalan dengan baik, begitu kita bilang, "Yuk kita kebaktian bareng yuk, singkat aja." Oh, gampang semua ngumpul. Kalau enggak, kita kebaktian ya jam 8 kebaktian keluarga. Aduh, itu teriak-teriak panggilnya. Ya, yang satu masih bikin PR, yang satu terima telepon, yang satu segala macam. Kenapa? Enggak ada relasi. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, penyembahan atau ibadah dalam keluarga akan dinamis kalau kita membangun dengan relasi satu dengan yang lain itu baik di rumah. Begitu loh Joel. Ya, oke Bu. Ini ada yang WA ke saya ternyata. Jadi- Satu lagi ya Bu ya. Ada yang WA tuh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya ternyata. Ya, dia nggak mau tanya langsung ini. Cuknya memang begitu, enggak apa-apa. Saya sudah biasa. Jadi, Lebih baik bertanya daripada enggak tanya terus ya. nah itu dia. Ya. Kan dalam aplikasi tadi bukan tegaskan bahwa kuncinya itu kan di dalam relasi gitu ya. Tetapi kan waktu kita membangun relasi itu membutuhkan minimal dua belah pihak ya, Bu Freda ya. Bagaimana sih? Bagaimana bila hanya salah satu atau keduanya itu saling menunggu kayak ini kok diem aja nih, pasangan kok diem aja, ini anak kok diem aja gitu ya. Jadi semua itu saling menunggu gitu. Misal saya tidak bisa menghormati karena suami tidak menghormati saya gitu ya. Demikian juga saya nggak bisa menghormati papa. Karena papa nggak menghargai saya. Jadi ada kayak saling tunggu menunggu gitu loh untuk melakukan relasi ini. Menurut Bu Freda gimana Bu? Wah, ini pertanyaan yang baik banget. Sangat luar biasa, genius. Ya, pertama memang tidak mungkin relasi itu hanya satu pihak. Ya. Itu udah pasti nggak mungkin. Ya, tetapi kalau satu orang di dalam rumah tangga ini punya relasi dengan Tuhannya udah bagus ya. Kuncinya itu ya. Kalau relasinya dengan Tuhan itu baik ya, dia akan menolong untuk membangun satu atmosfer komunikasi atau relasi dengan yang lain. Minimal kalau itu suami, relasinya baik dengan Tuhan, dia sebagai pemimpin, ya mau nggak mau, saya itu sangat bersyukur saya jadi perempuan loh. Jadi saya nggak harus jadi pemimpin loh di dalam keluarga. Berat menurut saya ya. Jadi pemimpin itu berat menurut saya. Jadi saya sangat menghormati suami saya. Aduh, untung kamu jadi laki-laki. Dan untung saya perempuan. Ya. Oke. Jadi kita memulai. Ya. Bagaimana kalau suami saya belum percaya Tuhan? Ya itu resiko-resikonya. Ya. Tetapi bangun paling penting itu kita dengan Tuhan dulu. Begitu kita dengan Tuhan, bagus relasinya, percayalah. Trust me. Engkau akan bisa membangun relasi dengan orang-orang sebejat apapun di rumahmu. Kenapa? Karena relasimu dengan Tuhan menyebabkan kasih Tuhan itu mengalir seperti Hermon ke Gunung Sion, menyebabkan kamu punya energi yang kuat untuk membangun relasi. Nah, sayangnya ya, Joel, sayangnya keluarga Kristen saat ini banyak yang tidak punya relasi, baik dengan Tuhan maupun relasi dengan pasangan. Banyak loh. Sengsara sekali keluarga-keluarga Kristen karena tidak ada relasi ini. Ya.
Nah, yang ketiga kalau kita saling tunggu, ya itulah yang terjadi keluarga kita. Tunggu sampai kapan? Jadi daripada menunggu lebih baik kita yang Berinisiatif ya. mulai. Jadi saya harap sih mulai hari ini semua orang memulai dari dirinya sendiri. Ya, kalau mau anak-anak sopan ya papa mama bicaranya sopan. Ya. Oke. Wah. Cukup atau belum? Cukup jelas ya. Oke. Halo Bu Frida. Rasanya nge-lag ya nih. Ya. Oke, sudah ya. Oke, ya. Oke, jadi tadi kan kuncinya adalah satu, misalkan papa atau mama satu dulu mulai kayak apa, percaya pada Tuhan ya, takut akan Tuhan, itu menjadi kunci ya Bu Frida ya. Oke. Ya. Jadi Apalagi teman-teman, kalau dua-duanya, wah, itu dia, kalau dua-duanya tambah wah lagi. Karena Oke, memang baik. kita bergerak ya di bidang pendidikan, family dan segala macam. Itu masalah di dalam kehidupan seseorang karena dia tidak punya relasi yang baik di dalam keluarga. Jadi ketika relasinya tidak baik dalam keluarga, itu terbawa sampai di luar tempat kerja, dalam rumah tangga baru, dan dimanapun. Bahkan di dalam gereja. Karena orang tidak pandai membangun relasi. Itu hanya belajar dalam rumah tangga dulu, dalam keluarga masing-masing. Jadi kalau ibu bapak mau anak-anak diberkati, punyalah relasi yang baik dengan Tuhan dan suami istri. Karena Tuhan yang diperintahkan berkat, ya kan? Oke, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bu Frida untuk penjelasannya buat kami. Oke. Gak ada yang nanya lagi Bapak Ibu? WA ke saya boleh ya? Oke, ya. Terima kasih Bu Frida yang sudah menemani kami di dalam perbincangan seni merawat keluarga pada kesempatan malam ini ya. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Lose Julia ya. Silakan Lose. Sekali lagi terima kasih Bu Frida yang sudah memberkati kami. Bagaimana kami harus memperlakukan keluarga kami, merawat keluarga kami. Baik, kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan doa syafaat. Ada 3 pokok doa yang hendak kita doakan bersama-sama. Yang pertama, mari kita berdoa untuk keluarga Ibu Lili Chandra yang sedang berduka, di mana Tuhan pada hari ini memanggil pulang anak dari Ibu Lili, namanya Ibu Emily Lukito Setiawan. Kita berdoa supaya Tuhan sendiri yang boleh memberkati, memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga besar. Dan kita berdoa untuk jalannya prosesi tutup peti, ibadah kremasi, dan yang lainnya. Biarlah semuanya boleh diberkati, dipimpin oleh Tuhan. Masa-masa duka, biarlah keluarga boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan, khususnya Ibu Lili Chandra dan juga suami, bahkan anak-anak dari Ibu Emily Lukito Setiawan ini. Nah, beliau Ibu Emily ini dulu adalah jemaat guru sekolah minggu, mengajar sekolah minggu ya di gereja kita sebelum beliau pindah ke Jakarta. Nah, karena mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Mari dengan buka suara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan, kami saat ini bersatu hati menyerahkan untuk keluarga dari Ibu Lili Chandra saat yang sedang berduka. Tuhan, kami berdoa masa-masa duka ini merupakan masa-masa yang berat buat keluarga besar, tapi kami yakini bahwa Tuhan yang sumber kasih akan memberikan penghiburan dan juga kekuatan buat keluarga besar, saat khusus Ibu Lili Chandra dan juga suami dan juga anak-anak dari bahkan saudara-saudara dari Ibu Emily. Tuhan sendiri yang boleh tolong ibadah penghiburan yang sedang dilakukan saat ini, malam ini.
Bahkan juga Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh pimpin dan sertai ibadah tutup peti dan juga ibadah pelepasan pada hari Jumatnya. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan keluarga besar Ibu Lili Chandra. Tuhan sendiri yang boleh hiburkan dan Tuhan sendiri yang boleh memberikan kekuatan buat setiap mereka. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari yang kedua kita berdoa untuk ibadah onsite hari Minggu besok. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati ibadah kita, khususnya kita berdoa untuk persiapan hati dari setiap jemaat Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan boleh ditolong Tuhan dalam beribadah kepada Tuhan, mempersiapkan diri hati untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa untuk anak-anak Tuhan yang melayani pada minggu besok. Kita berdoa untuk Pendeta Tertius yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati. Yang terakhir, kita berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit maupun jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan. Biarlah Tuhan boleh menolong dan memberkati. Mari dengan buka suara kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami juga bersatu hati berdoa menyerahkan untuk ibadah onsite pada hari Minggu besok ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga boleh tolong setiap jemaat Tuhan. Di dalam mereka mempersiapkan hati mereka. Kami rindu mereka boleh segera mendaftarkan diri mereka Tuhan melalui Google Form yang sudah dibagikan. Mereka boleh antusias ya Tuhan untuk beribadah secara tatap muka di gereja. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hanya dapat beribadah secara online di rumah. Tuhan semuanya boleh Tuhan sendiri yang boleh tolong. Tuhan sendiri yang boleh tolong mereka di dalam mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan yang akan melayani, baik tim multimedia, baik pemusik, pemimpin liturgis, singer, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Pendeta Tertius Santo. Tuhan sendiri yang boleh mengurapi, Tuhan sendiri yang boleh menolong, memberikan kekuatan, Tuhan sendiri yang boleh memberkati segala sesuatu, segala persiapan yang dilakukan ya Tuhan, supaya semuanya boleh menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu. Di dalam masa-masa pemulihannya ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh campur tangan. Tuhan sendiri yang boleh menjamah tubuh lemah mereka. Tuhan sendiri yang boleh berkati setiap makanan, setiap obat-obatan ubah ya Tuhan menjadi vitamin yang menyehatkan tubuh mereka. Berkati keluarga mereka ya Tuhan. Perhatian yang diberikan keluarga besar, keluarga mereka biarlah boleh menjadi sarana untuk kesembuhan yang mereka boleh dapatkan, kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri. Bapak kami juga berdoa menyerahkan untuk segala pergumulan yang dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh tolong ya Tuhan. Khusus masa pandemi yang masih berlangsung ini ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan iman, berikan pengharapan buat setiap jemaat-jemaat GKT Nazaret ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan akhiri minta untuk doa penutup, minta Pendeta Meling untuk memimpin doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini, di mana kami boleh belajar tentang sebuah kebenaran, bagaimana seharusnya kami merawat keluarga yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami menyadari Tuhan bahwa kami sungguh membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk terus bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga keluarga yang Tuhan sudah izinkan kami bangun sungguh-sungguh dapat kami rawat
untuk menjadi keluarga yang menyukakan hati Tuhan, menjadi keluarga yang melaksanakan kehendak Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan Tuhan juga memberkati untuk pelayanan dan juga keluarganya. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini bukan hanya menambah pengetahuan kami, tetapi sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang mendorong kami untuk terus berubah dan menjadi lebih baik, seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan ambil saat teduh. Kebaktian persekutuan kita selesai. Tuhan memberkati. Selamat malam.